Nah, kembali kepada Zainab, ya. Nabi menikah dengan Zainab ini di Madinah, ya. Itu pada tahun kelima Hijriah. Berarti sudah 5 tahun di Madinah, ya. Berapa umurnya ya? Diperkirakan Zainab ini istri pertama yang wafat setelah Rasulullah wafat. Jadi setelah Rasulullah wafat, ini Zainab yang pertama wafat. Berarti lebih kurang tahun ke-20. Jadi ke tahun ke-5 berarti lebih kurang berapa tahun bersama Rasul? Bukan. Tahun ke-5 berarti 5 tahun. 5 tahun hidup bersama Rasul, karena Nabi kan meninggal tahun ke-11. Ya kan? Nah, 10 tahun lebih kurang setelah Rasul wafat Zainab. Jadi umurnya lebih kurang 50 atau 53 gitu. Ya kan? Sekitar segitulah 50. Ya kan? 50 kalau dibagi, ya kan? Berapa umurnya tuh? 50 dikurangi 15 tahun. Berarti 30. Nah, segitulah umur di waktu menikah dengan Nabi. Nah, gitu. Ya kan? 30 berapa tadi? 35 lah ya. Ya, kalau seandainya 50 umurnya, kalau 52 ya 37 gitu ya. Menikah dengan Rasulullah. Oke. Oke, kelebihannya ada. Nah, di sini dia. Keutamaan dan kedudukan. Satu, pernikahan yang ditetapkan langsung oleh Allah. Yang dari sekian banyak tadi itu, inilah dari 11 ya, ini langsung. Ya kan? Zainab ini orangnya rajin ibadah. Jadi tetap saja ya, Ummul Mukminin ini orang-orang yang rajin ibadah, ya kan? Pemalu, wanita terhormat itu yang pemalu, ya. Kalau malu-malu itu lain lagi tuh, ya kan? Sama juga dengan istri dengan anak Nabi Syuaib. Anak Nabi Syuaib itu 2 orang ya, beradik kakak. Ketika dia ngambil air untuk dombanya di sumber mata air di situ, dia paling belakang. Ya, dia paling belakang. Kenapa? Dia malu bercampur-campur dengan laki-laki itu ngambil air. Maka selesai dulu yang laki-laki itu, baru dia ngambil. Makanya Nabi Musa waktu itu nggak kenal kan, lalu melihat, dibantulah oleh Nabi Musa yang masih muda, kuat, badannya besar, ya kan? Nah, karena dibantu, capek pulang melapor ke ayahnya, maka capek pulang, ada yang membantu tadi gitu, orangnya kue bisa dipercaya gitu. Nah, kalau itu bawa kemari gitu. Dalam perjalanan itu yang tahu jalan rumah kan anaknya, Nabi Musa itu di belakang. Nampak dia cara jalannya anak Nabi Syuaib tuh, dengan ada laki-laki di belakang tuh, cara jalannya tuh malu gitu. Nampak dia. Maka itu minta Nabi Musa kan, dah belakang saja, nanti tunjukkan jalannya. Itulah yang berharga dari anak Nabi Syuaib. Rasa malu yang hebat itu. Sehingga maharnya berapa? Ya kan? 10 tahun. Dia 10 tahun mengembala, bekerjalah dengan Nabi Syuaib. Ambil salah upah minimum, umpamanya kalau 1,5 juta umpamanya, kalau 2 juta, kalianlah berarti 1 tahun 24 juta, 10 tahun
sampai 10 juta maharnya. Tak tabayi dia seperangkat alat solat tu dah. Ya nah. Karena apa? Karena memang kehormatan itu. Ini Zainab ini orang baik kita. Tapi kenapa ya terjadi perceraian gitu? Iya kan? Orangnya raid, ibadah. Ya kan? Malah ada riwayat yang mengatakan bahwa dia punya tempat sendiri di rumahnya. Khusus mi'rab. Ya. Kalau kecewa kok wanita yang suka pergi-pergi kemana-mana, oke lah nak. Ya kan? Jarang di rumah, suka pergi umpamanya. Terjadilah cekcok rumah tangga, tapi enggak. Ya akhlaknya mulia. Oh berarti diuntung lah habi gitu. Ya kan? Itu makanya ibu-ibu kalau digauli ma'ruf. Wa asyira bil ma'ruf. Jadi bergaul dengan istri itu dengan cara yang ma'ruf. Kalau dipisah, cara pisahnya ihsan. Dia terbalik kan? Berbuat baik kepada istri itu dengan kalimatnya ma'ruf. Al-uf, kebiasaan baik. Begitulah cara mempergauli istri. Kalau terjadi perceraian, itu berbuat baiknya di atas rata-rata kebaikan. Karena ihsan itu paling hebat kayak gitu. Iya. Yang ihsan itu seperti ini, Ibu. Kalau nyo punya hak 1 juta, nyo mengambil di bawah itu gitu. Itu ihsan namanya itu. Kalau nyo punya hak 1 juta lalu diambil 1 juta, itu ma'ruf tuh. Kalau dia punya kewajiban, nah ibu-ibu kita punya kewajiban ya nyumbang 1 juta gitu. Dia memberinya lebih daripada itu namanya ihsan. Jadi kalau terjadi perceraian, yang keluar itu yang baik-baik saja. Kenapa bercerai ibu dengan bapak? Ya ini mungkin Allah saja yang sudah mentakdirkan kami gitu. Kalau kini keburukan saja dua kan. Iya kan? Nggak ada nelok saya dah. Iya kan? Ambo baru tahu lah 10 tahun menikah baru tahunya baru tahu bosian menan istri yang boko itu mangasih sama kok enggak tahu kan. Jadi tahu tandonya enggak berilmu. Ya sudahlah kalau terjadi perceraian udah jelaskan. Orangnya baik, orangnya memelihara diri, cuman memang nasib kita aja. Itu menunjukkan sebenarnya Ibu. Zainab ini bukan orang murahan gitu. Ya itu untungnya sampai di situ. Ya kan? Padahal Nabi sudah minta, kamu jagalah istrimu, tetap dengan keluargamu. Ya kan? Kalau seandainya dia tetap, tentu tidak jadi ayat ini turun kan? Tapi ini aturannya seperti itu gitu. Jadi menunjukkan sebenarnya bahwa ada perceraian. Kalau ada perceraian, bercerainya dengan cara yang ihsan. Ya kan? Itu tetap juga. Kalau ada keturunan berarti ini bapaknya tetap juga. Yang ayahnya tetap itu kan. Saya ada pernah membaca seseorang dia mau terjadi perceraian, lalu mengenai perebutan anak, perebutan harta dan segala macam. Dia nggak mau sewa pengacara. Udahlah, mau anak dia ngasuh silakan. Kenapa tidak mau dia menyewa pengacara? Karena sudah bisa dipastikan saja tuh Bu, pengacara kita ini pasti akan mencari keburukan istri. Pengacara istri cari keburukan suaminya. Itu yang dibukanya di sidang tuh. Daripada saya mencari keburukan suami saya atau saya mencari keburukan istri, biarlah. Toh kalau dia ngurus anak dia juga. Sampai seperti itu ada yang mau gitu. Udahlah. Daripada kita sama-sama membukakan aib nanti, ya kan? Padahal Nabi menyuruh kalau bergaul dengan istri ma'ruf, kalau berpisah dengan cara yang ihsan.